Jadi sehelinai di hamama nami dohotina nami, khususnya kepada orang tua kami, orang tua yang lepas sidi pada hari ini, asa hudul mahamu sesuai dengan naung diatur nihuria. Dan kepada bapak dan inang, jika nanti ada pergeseran kursi untuk ke belakang, mohon maaf sebelumnya. Alana 27 anak kotai hali 2 50. Napa dua hon tetap kita ikuti prokes hudulanna hola 2 dosa bangku satabi kecuali anak kota kadung aka na Mehmet Boima alai tetap kita ikuti protokol kesehatan. Songoni madi tasalukna masuk mahitatu ibadah 9.30 di Pertikiano. Dengan sangat hormat jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada seluruh jemaat kami persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki acara ibadah, marilah kita bersaat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa.
Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sehingga kita umat-Nya dapat beribadah hari ini, yaitu minggu yang ke-15 setelah Trinitatis. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja ini, juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat melayani bagi seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita beribadah dalam minggu yang ke-15 setelah Trinitatis, yaitu Ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik minggu kita adalah berhikmat dalam Yesus. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Marilah kita memuliakan Allah dengan nyanyian Terpujilah Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan berilah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, saya endehon maguwarna, nasana persea, saya ringgas patulus, nasina Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu yang ke-15 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Beginilah hukum Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhanku
Tuhan Nas Epistel pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 29 sampai ayat 33. Marilah kita membacanya secara responsoria. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ingin berkhidmat, temuilah Tuhanmu, serahkan semua kekuranganmu, turut firman-Nya, rendahkan hatimu, damai sentosa segenap hidupmu. Ikut Tuhanmu, taati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sejenak kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ke-15 setelah Trinitatis 12 September 2021. Yang pertama, ibadah minggu di masa PPKM level 3. Hari ini minggu 12 September 2021 adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik minggu Marhabisuhon di bagasan Yesus, berhikmat dalam Yesus. Sehubungan dengan perpanjangan PPKM level 3 hingga tanggal 13 September 2021, maka ibadah minggu hari ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 7 ibadah minggu pagi,
tatap muka dan live streaming. Pukul 9.30 WIB ibadah Minggu siang disertai dengan peneguhan sidi dan perjamuan kudus secara tatap muka dan live streaming. Bagi warga jemaat nantinya yang rindu menerima perjamuan kudus dipersilakan untuk mengikutinya. Yang ketiga, ibadah Minggu sore pukul 17 secara tatap muka tanpa live streaming. Pada ketiga ibadah tersebut diharapkan warga jemaat yang mengikutinya adalah yang sudah menerima vaksin, kemudian menaati prokes ketat, dan peserta ibadah dibatasi hingga maksimum 150 orang per ibadah. Yang berikutnya ibadah minggu untuk minggu depan 19 September 2021. Diberitahukan bahwa ibadah minggu untuk minggu depan 19 September 2021 kembali hanya dilakukan 2 kali, yaitu 9.30 dan 17 WIB, sembari menunggu perkembangan lebih lanjut. Demikian diberitahukan untuk dimaklumi. Berikutnya peneguhan sidi reguler dan khusus. Pada ibadah Minggu siang hari ini, gereja kita akan melayankan ibadah peneguhan sidi reguler dan khusus untuk 27 orang peserta belajar sidi reguler, terdiri dari 14 orang remaja putra dan 13 orang remaja putri. Adapun peserta dari kelas khusus atau intensif adalah 1 orang, yaitu Saudari Irawati Borusi Haloho. Nama-nama peserta dari kelas reguler dapat kita baca. Yang berikutnya pembukaan kelas belajar sidi untuk tahun 2021 hingga 2022. Gereja kita kembali membuka kelas belajar sidi reguler untuk tahun 2021-2022. Belajar sidi akan dimulai di awal bulan Oktober 2021 atau bulan depan. Bagi warga jemaat yang hendak mengikutinya, dipersilakan mendaftar di konsistori dengan membawa surat pengantar dari Sintua Week masing-masing. Berikutnya ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini telah dilaksanakan pukul 7.30 WIB, masih secara virtual. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang berikutnya persembahan ibadah. Pengumpulan persembahan ibadah hari ini kita lakukan setelah khotbah. Bagi warga jemaat yang beribadah di rumah boleh melakukan transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong atau menitipkannya melalui Sintua Week masing-masing. Yang berikutnya pertanyaan week. Gereja kita akan melaksanakan pertanyaan week gabungan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 19 WIB dengan topik Hidup dalam Didikan Tuhan, ngolu di bagasan panogunoguon nide bata. Cara pelaksanaan adalah virtual. Pertanyaan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Matius terdiri dari week 1, 2, 7, dan 10, kelompok Markus week 3, 4, 5, dan 11, serta kelompok Lukas week 6, 8, dan 9. Majelis jemaat mengharapkan agar segenap warga jemaat mengikutinya. Yang berikutnya undangan mengikuti tender renovasi. Majelis jemaat mengundang segenap warga jemaat yang berminat mengikuti tender renovasi ruangan gereja, yaitu bagian hulu ruangan serbaguna. Bagian tersebut selama ini ditempati koster gereja dan direncanakan akan direnovasi sehingga semakin memadai atau layak sebagai tempat tinggal bibelfro dan koster gereja. Bagi yang berminat dapat menghubungi Majelis Perbendaharaan atau Parhalado Parartaon untuk melihat gambar rencana renovasi dan menyampaikan penawaran.
pada setiap hari kerja. Janji bertemu dapat diatur dengan menghubungi Sekretariat HKBP Kernolong, demikian diberitahukan. Yang berikutnya, webinar seksi sending atau pekabaran Injil. Sehubungan dengan program kerja seksi sending gereja kita, maka akan dilaksanakan webinar pada hari Jumat 17 September 2021 pukul 19 WIB dengan tema Bersyukur dalam Pemeliharaan Allah di Tengah Pandemi COVID-19. Cara pelaksanaan adalah virtual. Pembicara atau narasumber Amang Pendeta Dr. Sukanto Limbong, dosen STT HKBP Pematang Siantar. Link Zoom akan dikirimkan oleh Ketua Dewan Marturia Inang Situa Hotmatiur Tapubolon Boru Manurung sebelum hari pelaksanaan. Demikian diberitahukan dan diharapkan segenap warga jemaat mengikutinya. Yang berikutnya, lomba marturiturian atau bercerita tradisional Batak. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-160 HKBP pada Kamis 7 Oktober 2021, maka Persekutuan Lansia Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan lomba marturiturian untuk seksi lansia. Bagi yang berminat boleh menghubungi Ketua Dewan Koinonia Amak Situa Hotman Nainggolan. Lomba anak sekolah minggu sedistrik 8 dalam rangka menyambut ulang tahun ke-160 HKBP pada 7 Oktober 2021, maka Persekutuan Guru Sekolah Minggu Distrik mengadakan lomba mewarnai puisi, storytelling, dan kreativitas anak sekolah minggu. Bagi yang berminat dapat menghubungi Ketua Dewan Koinonia Amak Situa Hotman Nainggolan. Yang berikutnya, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Selasa 7 September 2021 pukul 6:15 WIB di Rumah Sakit Citra Harapan Bekasi, yaitu Amang Hasurungan Mangapul Naibaho, suami Inang Ena Hasian Boru Simatupang, warga jemaat Wikenam, tutup umur 70 tahun 6 bulan 16 hari. Disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur, dan telah dikebumikan pada hari Rabu 8 September 2021 di TPU Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Liturgi penguburan dilayankan oleh Amang Pendeta SP Nababan, Amak Situa R. Situkir, dan Inak Situa Melkida Marbun Boru Panggabean. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mengaruniakan penghiburan dan kesehatan bagi keluarga yang ditinggal. Kemudian warta tentang pesta huria dan perayaan ulang tahun ke-102 HKBP Kernolong, khusus untuk penggalangan dana bagi warga jemaat yang hendak menyampaikan kontribusi melalui transfer bank ke rekening HKBP Kernolong. Dipersilakan menggunakan akhiran 102 pada nominalnya, misalnya 100.000, 102 rupiah, 200.000, 102 rupiah, dan seterusnya. Yang berikutnya, gerakan 1.000 rupiah per hari untuk menopang dana pensiun HKBP. Marilah kita dengan sukacita tetap berkontribusi dalam gerakan 1.000 rupiah per hari untuk menopang dana pensiun HKBP dengan mengisi kotak persembahan yang ada di pintu gereja. Yang berikutnya, bunga altar. Bunga altar hari ini dari keluarga Inang Situa Tatirida Hasibuan Boru Samosir sebagai ucapan syukur atas pernikahan putri, dan dari para orang tua peserta peneguhan sidi sebagai ucapan syukur. Yang berikutnya, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 23 ayat 1b hingga 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dapat kita baca. Yang berikutnya warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, yaitu Inang Dewi Susanti Boru Aritonang, istri Amang Pendeta Bernard Manik, MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, dari WIK 11, dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group WIK atau melalui QR Code yang tersedia di hadapan kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Dan bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 238 ayat 1 dan ayat 6. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, baik yang berada di gedung gereja saat ini dan juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming, dan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang akan menyaksikan imannya dan sekaligus peneguhan sidinya. Shalom. Horas. Baik Bapak Ibu, di acara khusus hari ini yaitu peneguhan sidi, firman Tuhan untuk kita sebagaimana sudah ada tertulis dalam buku acara kita adalah dari Injil Markus pasal 8
ayat 31 sampai 38. Tapi sebelumnya izinkan saya Bapak Ibu membuka masker karena saya jauh dari saudara-saudara. Mari kita baca, saya akan membaca di ayat ganjil, saudara-saudara yang akan menyaksikan iman membaca di ayat genap. Hanya yang berpakaian putih-putih ya, membaca di ayat genap. Mari kita baca. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, walaupun tidak sepenuhnya dalam ibadah ini hanya anak sidi dan orang tua, tetapi dasar penambahan frekuensi ibadah pada minggu hari ini adalah karena ada peneguhan sidi. Jadi tadi pagi ada jam 7, kemudian sekarang 9.30, dan nanti sore ada jam 17, dan hari Minggu depan kita kembali 2 kali ibadah. Peneguhan sidi ini adalah pengalaman rohani tertentu dan khusus istimewa bagi setiap Kristen, terutama yang lahir dan bertumbuh di dalam keluarga Kristen, di dalam keluarga yang beriman, ayah, ibu, orang percaya kepada Yesus. Dia dikandung dalam rahim seorang ibu beriman kepada Kristus, sama seperti Yeremia, ya, dalam kandungan ibunya Tuhan campur tangan. Kemudian dalam Mazmur 71 dikatakan bahwa di dalam kandungan ibunya dia sudah bersandar kepada Tuhan. Lalu kemudian Yohanes Pembaptis dalam kandungan ibunya Elisabeth, dia melonjak kegirangan ketika bertemu dengan Yesus yang masih juga dalam kandungan Maria. Seperti itu anak-anak kita yang baju putih-putih ini di depan kita sekarang. Mereka sudah beriman tentunya di dalam Yesus Kristus, tetapi mereka belum bisa menyatakan imannya ketika mereka masih bayi, masih kecil, sama seperti orang dewasa, sama seperti kita semua. Oleh karena itu, atas iman orang tuanya, ini orang tuanya ada duduk di belakang mereka sekarang, ya, mereka menjaminkan imannya. Bagus sekali bahasa Batak kita itu,
makakung haporsiaun ni akka yanakon. Ketika anak-anak ini baptis, mereka belum bisa mengatakan imannya. Karena itu kamilah yang menjaminkan iman kami, huhaku kami ma haporsiaun nasidah. Lalu dibaptis di altar ini dengan 3 janji yang dikatakan atau yang ditetapkan oleh orang tuanya semua akan mau untuk mendidik anak-anak ini, mendidik, mendewasakan dalam imannya supaya mereka bertumbuh benar-benar. Iman yang sudah ada di dalam dirinya ketika kecil itu akan benar-benar pada suatu ketika mereka akan saksikan. Dan itulah yang disaksikan pada saat peneguhan Sidi. Mereka dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, sudah Kristen mereka. Tetapi pada saat mereka sudah belajar sedemikian rupa dengan kesadaran sendiri, dengan pemahaman yang sudah matang, anak-anak kita ini sudah tahu sekarang pokok-pokok iman Kristiani. Mereka tidak lagi hanya mengatakan, mereka tidak lagi hanya mendengar, tetapi mereka sungguh sudah tahu apa itu pokok iman Kristen. Oleh karenanya mereka akan menyaksikan itu. Kami sudah tahu, kami sudah bisa, kami sudah dewasa dalam iman. Karena itu akan kami saksikan di hadapan Bapak, Ibu, semua jemaat. Lalu mereka sedemikian rupa mempersiapkan diri. Dan tentunya orang tuanya juga yang tadinya sudah makakung. Ya, kami juga akan melepaskan penjaminan itu. Melua mahamusian pakakungi. Karena itulah ada istilah Batak, melua sian pakakungi. Lepas dari penjaminan, bukan lepas sidi. Lepas sidi itu lain, gak ada makna nanti. Karena sidi itu adalah dewasa. Sidi itu dari bahasa Sanskerta mengatakan penuh, matang. Mereka ini diteguhkan sudah dewasa, sudah matang dalam imannya. Ya, menyaksikan iman maka tidak menhaporsiaun, lalu diteguhkan, dikukuhkan menjadi dewasa. Itu yang mereka ikuti sekarang. Karena itu nanti ketika berdiri bapak, ibu, orang tua, anak-anak kita ini, mereka akan melepaskan penjaminan selama ini. Mereka akan dewasa. Dan anak-anak yang berbaju putih-putih sekarang ini, ya bagus nih pakai dasi semua ini, ya yang di depan ini. Nanti mereka ini sintua, ya tinggal 10 tahun lagi udah bisa sintua mereka kan, 15 tahun lagi. Dan yang di sebelah sana juga sebentar lagi jadi guru sekolah minggu, dari guru sekolah minggu nanti setelah nikah menjadi parari Kamis, ya begitu mereka dewasa. Jadi jangan ragu amang inang mereka ini nanti per hari Kamis, tapi setelah nikah ya. Tapi sebelum itu nanti mereka akan jadi naposo bulung ya, remaja. Nah, mereka sekarang akan mengatakan, aku sudah beriman, aku sudah kenal Tuhan Yesus, dan sekarang saya mau berjanji untuk terus tetap percaya kepada Yesus. Aku tetap mengikut Yesus. Aku tetap mengikut Dia penyelamat itu. Aku tetap bersama dengan Dia. Aku tidak mau kepada yang lain, hanya kepada Dia. Karena itu kira-kira seperti ini anak-anak kami yang baju putih-putih di depan ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayo kita nyanyikan bersama dulu yang baju putih-putih di depan ini, dua ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus. Ku tak ingkar. Ya, jadi dengan kesadaran sendiri mengikut Yesus
dan aku tidak ingkar. Saudara-saudara, dan karena itulah sangat relevan firman Tuhan yang telah kita baca tadi untuk peneguhan sidi sekarang ini. Pada momen saudara-saudara untuk menetapkan terus mengikut Yesus, firman Tuhan yang telah kita baca tadi, makanya saya minta tadi khusus dulu teman saya membaca ya evangelium ini, khotbah ini dengan saudara-saudara yang akan menerima peneguhan sidi. Kenapa saya katakan relevan? Yesus mengajar, memberitahukan kepada murid-muridnya yang sudah mengikut Yesus beberapa tahun, ya artinya sudah kenal sebenarnya siapa Yesus itu, diajarkan, ditegaskan misinya bahwa anak manusia itu adalah dirinya sendiri, Yesus sendiri, harus menanggung banyak penderitaan, ditolak dan dibunuh, dan kemudian dikatakan dan akan dibangkitkan hari ketiga. Tapi saudara-saudara, yang menarik perhatian murid-murid terutama Petrus adalah soal menanggung penderitaan. Tuhan menanggung penderitaan. Dan ini sering menjadi suatu sandungan kepada banyak orang. Masa Yesus yang dikatakan Kristus atau dikatakan Mesias menderita? Bahkan lebih keras lagi, bukan hanya penderitaan, sampai dibunuh. Itu tidak benar. Lalu ada keraguan-raguan dalam diri Petrus. Dan ketika dalam keraguan-raguan itu ada sesuatu yang mungkin masuk dalam hati, dalam pikirannya. Lalu ditariknya Tuhan Yesus, sini dulu, guru, katanya kan. Mengapa kau bilang begitu? Dan kalau kita baca dalam paralel perikop itu dalam Matius 16 ayat 22 seperti ini kata Petrus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya, jadi sekarang dia bilang ke gurunya yang adalah Mesias, kiranya Allah menjauhkan itu. Sekarang jadi tidak mengerti lagi Petrus siapa itu? Yesus. Kiranya Allah, dia memisah Yesus dengan Allah. Dan ini juga saudara-saudara hati-hati. Kadang-kadang ada yang membisikkan, Yesus dengan Allah itu beda, dengan Roh Kudus beda. Jadi ada 3 Tuhannya orang Kristen. Yang baru belajar sidi ya, Trinitas itu tidak ada pemisah-misahan antara Yesus dengan Allah, antara Yesus dengan Roh Kudus. Itu adalah soal penyataannya dalam hidup kita, tapi dia adalah satu. Nah karena itu sekarang ya, pikiran ini begini, biarlah Allah menjauhkan itu, biarlah tidak jadi rencana Allah, karena itu adalah rencana Allah sebenarnya, bahwa Yesus itu akan memasuki penderitaan, Yesus itu akan masuk dalam kematian, dan dalam kematian itu nanti dia akan bangkit, dan di puncaknya ini adalah penyelamatan umat manusia. Tapi entah kenapa itulah Petrus, rupanya dia sudah dimasuki oleh kuasa lain, dan Yesus mengatakan itu kuasa yang masuk dalam Petrus itu adalah iblis. Sehingga Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Hati-hati, bukan Petrus yang jadi iblis ya, bukan. Tapi ada konten yang masuk, ada pikiran yang masuk, ada konsep yang masuk ke dalam diri Petrus. Saya sengaja pakai konten sebab kita ini banyak membaca, kita ini banyak dengar informasi. Sekarang ini informasi terbuka sekali. Kalau kita buka Google,
Di Google itu akan banyak nanti kata-kata yang begini begitu. Hati-hati saudara-saudara, itu ya pintu iblis untuk masuk, mau merusak, mau menghalangi apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan karena itulah Tuhan berkata di sini, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Sia-sia kau selama ini Petrus bersama dengan aku. Aku sudah mengajar engkau, aku sudah menunjukkan siapa aku. Aku bukan manusia biasa, aku adalah dari Allah. Aku anak manusia, adalah anak Allah. Tapi sekarang kok bisa kau berpikir, bisa kau mengatakan seperti itu Petrus? Enyahlah iblis yang menguasai hatimu itu. Enyahlah itu. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, akhirnya dapat melainkan menjawab apa dan yang mengatakan dipikirkan bahwa gereja tidak pernah manusia. menyerah dengan tantangan apapun. Saudara-saudara, Pandemi masa dan inilah yang pertama kalau kita sekarang berbicara soal berhikmat dalam Yesus. Berhikmat dalam Yesus itu berarti pola berpikir kita, sikap kita harus sikap Tuhan, harus pola berpikir Tuhan. Kita harus berubah dari pola berpikir manusia. Kita harus berubah dari pola pikir duniawi. Kita harus berpikir dari kebiasaan-kebiasaan hanya menginginkan kenikmatan dunia, tetapi kita harus menjadi dari pihak Tuhan, melihat dari sikap Tuhan, dari cara Tuhan. Ini ungkapan hampir sama seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada iblis yang mencobai Yesus setelah berpuasa. Saat itu iblis mencobai supaya Yesus mau menyembah iblis dan akan dihadiahi hadiah duniawi, kenikmatan dunia. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudara, berhikmat dalam Yesus berarti hidup, bersikap, pola pikir, berpikir seperti Tuhan Yesus atau dari pihak Yesus. Jauhkan diri dari usaha atau kesediaan menjadi media iblis. Jangan membuka diri menjadi media iblis seperti Petrus yang mau menghalangi rencana Tuhan. Saudara-saudara, pertanda atau mungkin salah satu ciri dari yang menjadi media atau yang membuka diri kepada iblis seperti Petrus ini, dia tidak lengkap menangkap atau mendengar, menyimak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus kan berkata bukan hanya menderita dan mati kan? Ada lagi anak kalimat berikutnya. Sesudah 3 hari akan dibangkitkan. Petrus tidak tangkap ini. Yang ditangkapnya penderitaan. Bangkitnya tidak diperhatikan. Hati-hati saudara-saudara, iblis itu mengecoh kita. Sama seperti Adam, Hawa, terutama Hawa di Taman Eden. Tidak semua kata yang dikatakan oleh Tuhan itu diungkapkan oleh Hawa ketika iblisnya datang. Dan memang iblis seperti itu caranya. Tidak semuanya juga ditunjukkan, hanya sebagian dipakai. Karena itu hati-hati saudara-saudara, Bapak Ibu, jangan membaca dan menangkap hanya satu sebagian dari Alkitab, dari firman Tuhan. Jangan memahami Alkitab secara parsial. Kita harus benar-benar memahaminya dengan baik. Itulah berhikmat dalam Yesus, supaya lengkap kita pahami. Dan anak-anak kami yang akan menerima peneguhan sidi, ya kan ada
nasidi nanti akan diterima. Wah, itu di depan Ibu Bibel Fro saya lihat itu sudah dipersiapkan. Nas itu sedemikian rupa, itu adalah untuk saudara-saudara nanti. Ingat tamu teh namar gor nas maka tidak kena persiapan manginang. Iya. Itu juga jangan disalahartikan seperti ramalan atau itu ketentuan akan nasibnya, bukan. Lalu ada orang berkata, ayat sidiku narwaan katanya. Ada firman Tuhan narwa? Enggak ada. Lalu ada orang berkata, bagus sekali nasidinya ya. Loh, jadi yang lain hanya bagus. Jangan berpikir seperti itu. Nasidi itu sama. Ya, baik itu semua, firman Tuhan itu semua. Tapi itu adalah nas untuk mendorongmu semakin akrab, semakin giat untuk membaca firman Tuhan. Supaya tidak setengah-setengah, supaya tidak parsial. Seperti Petrus menangkap firman Tuhan, ya, harus lengkap dengan baik. Jadi itu mendorongmu nanti semakin akrab dengan firman Tuhan. Dan itulah yang kita harapkan, bahwa mereka yang sudah dewasa di dalam iman akan semakin akrab dengan firman Tuhan, akan semakin memahaminya dengan komprehensif, baik sehingga tidak menjadi media daripada iblis. Lalu tidak akan dikatakan Tuhan tentunya lagi nanti, enyahlah kau iblis, tapi katanya, ya disinilah kau anakku, disinilah engkau kita saudaraku, kata Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, dan khususnya juga tetap kepada anak-anak sidi ini sangat relevan, karena di sini dikatakan untuk mengikut Yesus. Tadi kita sudah mengatakan bahwa aspek daripada peneguhan sidi itu salah satu adalah penegasan kita bahwa kita tetap akan ikut Yesus, karena kita sudah tahu, ya, tidak beralih lagi kepada yang lain, kita tetap di dalam Yesus. Nah, karena itu firman ini kan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, ini kata Tuhan, ya, bahwa yang akan mengikut Dia ada kata dei, harus. Itu tidak ada pilihan. Kalau sudah dei katanya, tidak ada pilihan, ya. Kalau begini baru nanti aku mengikutnya, atau kalau begini aku nanti akan memikulnya, tidak, ya. Ia harus menyangkal diri. Ada penyangkalan diri itu berarti tidak lagi mengutamakan dirinya, egonya, tidak lagi menyombongkan dirinya, ya, tetapi dia akan memberikan dirinya taat kepada keinginan Tuhan itu, dan mau memberikan dirinya sebagai bagian dari perlengkapan penyempurnaan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia. Jadi kita ini harus mau, ya, menjadi melengkapi, aktif dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Kemudian dikatakan, ya, supaya memikul salibnya. Tadi pagi saya dengar satu khotbah, ya, karena sekarang banyak khotbah, ya. Itu katanya bukan huruf besar, mau mengunjuk kepada Yesus, tidak, tapi itu nya kecil, berarti itu adalah untuk manusia, ya, memikul salibnya. Lalu ada satu buku yang sempat populer, penulisnya adalah orang Jepang, Suke Koyama, sudah diterjemahkan. Terjemahannya, judul buku itu tidak ada gagang pada salib. Jadi tidak bisa angkat-angkat begini, tidak. Tapi salib itu karena tidak punya gagang harus dipikul sedemikian rupa. Tidak tanggung-tanggung, tidak boleh main-main, harus dipikul. Apa itu salib? Salib itu menggambarkan penderitaan. Saudara-saudara yang akan menyaksikan iman dan akan disidi, diteguhkan imanmu atau sidimu, menjadi pengikut Kristus, jangan anggap nanti semua, wah, sukacita semuanya, mulus-mulus semuanya. Tidak,
ada tantangan, ada derita. Ya, sama seperti Yesus menderita, kita akan alami itu. Ada mungkin nanti hinaan, ada mungkin ejekan, ada mungkin nanti karena firman Tuhan kita juga mungkin sampai disesah sedemikian rupa. Dan mungkin nanti kalau adik-adik sudah mulai bekerja, ya karena kamu Kristen, lalu ada mungkin yang mempersulit untuk jabatan, tapi tanggunglah, itu adalah salib untuk kita. Salib di tempat kerja, di rumah tangga juga ada salib. Suami istri itu harus memikul salib. Ya, tidak boleh dibuang saja begitu, tapi jalani dengan baik dan minta kekuatan dari Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut aku, kata Tuhan. Dua yang terakhir yang perlu kita pahami. Ada paradoks di sini kita lihat tentang nyawa. Pertama dikatakan siapa yang menyelamatkan nyawanya atau siapa yang mementingkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Wih, ini bahaya juga ini kalau kita dengar hanya sepintas saja gitu ya, sepertinya nyawa kita ini tidak penting. Ini tidak boleh dibaca hanya seperti ini, harus ikut serta dengan mengikutinya. Tapi siapa yang memberikan nyawanya atau kehilangan nyawanya karena Yesus, karena Injil, maka dia akan memperoleh nyawa. Dan nyawa yang dimaksud itu tentunya sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi ini mau mengatakan, jangan kamu hanya mementingkan dirimu sendiri, kepentingan duniawi, tinggalkan itu, tapi tetap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun mungkin kamu akan kehilangan nyawa, seperti yang kita tahu banyak orang kehilangan nyawa, para mati syahid itu, mati martir. Tapi ingat bahwa kamu akan memperoleh nyawa kehidupan yang kekal itu. Terakhir, saudara-saudara, jangan malu untuk menyaksikan Dia. Siapa yang malu menyaksikan Tuhan di tengah dunia, di tengah kehidupan sehari-hari? Tuhan yang akan sebagai hakim nanti akan malu juga untuk mengatakan bahwa ini adalah saudaraku. Tapi siapa yang benar-benar walaupun mungkin dipermalukan orang di dunia ini karena Kristus, Tuhan akan mengatakan, ini saudaraku, aku yang membela dia. Bahkan di tengah dunia ini juga Tuhan akan membela kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara semuanya, terutama saudara-saudara saya yang akan menerima peneguhan sidi, jadilah pengikut Yesus yang setia. Jadilah pengikut Yesus yang berhikmat di dalam Dia. Jadilah pengikut Yesus yang sungguh-sungguh mau menyangkal diri dan memikul salib masing-masing. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami benar-benar ya Tuhan mengikut Engkau. Dan saudara-saudara kami yang akan menyaksikan imannya, yang akan diteguhkan sidinya, mereka sungguh hari ini mengatakan mereka akan tetap mengikut Engkau. Biarlah kami benar-benar hidup dalam hikmat-Mu Tuhan, supaya pola pikir kami pun, sikap kami pun benar-benar seperti yang Engkau kehendaki. Kami mampu untuk menyangkal diri kami. Kami mampu ketika salib itu, derita itu ada, kami juga menghadapinya demi Engkau dan demi Injil-Mu. Kuatkan kami semua ya Bapa. Berkatilah anak-anak kami yang akan menerima peneguhan sidi, mereka teguh. Demikian juga para orang tua yang selama ini menjaminkan iman mereka dan nanti akan melepaskan penjaminan itu. Mereka bersyukur kepada Tuhan sebab mereka boleh menuntun anak-anak ini menjadi dewasa dalam iman masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat dengan semua warga jemaat-Mu dimanapun. Berkatilah mereka semuanya ya Tuhan,
Dalam tantangan yang sedang kami hadapi, kuatkan mereka Tuhan. Dan bagi yang masih dirawat di rumah, juga inang kami, inang Preses Buru Aritonang yang dirawat di rumah sakit, serta berkati mereka, beri kelegaan pemulihan ya Tuhan. Yang berulang tahun pernikahan seminggu ini, berkati semuanya Tuhan dalam sukacita mereka, termasuk dengan yang berulang tahun dalam pernikahan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang berduka karena salah seorang dari keluarga, yaitu Amang Hasurungan Mangapul Nemaho, telah mendahului keluarga. Berkatilah semua yang ditinggalkannya menjadi orang-orang yang penuh penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai ayat 4 sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh.
Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita memasuki acara peneguhan sidi. Kami meminta kepada anak-anak yang mengikuti peneguhan sidi dan orang tua, kita berdiri di tempat kita masing-masing. Siang surgawi, surutan dimi, oleh Yesus Tuhan kami, ai naik pasahkan kami, Tuhan Tuhan, Nabi Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, orang tua dari pelajar sidi yang akan peneguhan sidi hari ini. Bapak Ibu menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya Bapak Ibu menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka.
sehingga mereka telah menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah Bapak Ibu mengingat dan merenungkan perlakuanmu terhadap anak-anakmu ini, karena mereka ini dikaruniakan Allah bukanlah hanya untuk menemani Bapak Ibu di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya Bapak Ibu membimbing dan mengajari mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Sebagaimana yang Bapak Ibu janjikan di saat membawa mereka menerima sakramen baptisan kudus. Apakah Bapak Ibu tekun mengajarkan firman Tuhan dan senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, patutlah Bapak Ibu merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang ada di sorga maupun di dunia. Dengarlah doa kami. Terimalah anak-anak kami ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka. Ampunilah kami atas kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak kami yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Anak-anak kami tetap berdiri. Sekarang kita bernyanyi. Nyanyian ini khusus nyanyian anak-anak Peneguhan Sidi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Kini kamu berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hatimu masing-masing. Dan di hadapan jemaat gereja ini, kamu semua telah belajar firman Tuhan dan telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau kamu merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang kamu terima selama ini, patutlah kamu mengucap syukur kepadanya. Dan jika kamu mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya kamu malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat-Nya. Pertama, apakah engkau mengaku bahwa firman Tuhan Allah yang engkau pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Bersediakah engkau dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah engkau seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan, sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi, saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaat-Nya, hendaklah engkau setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Tuliskan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang anak-anak kami sekalian, ikrarkanlah iman kepercayaan kita secara bersama-sama dalam bahasa Batak. Serentak mulai. Nama naik tu surgo, la hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak namangulu dot namate, au porsea ditondi parbadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihataina madok, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Silakan duduk. Sekarang kami persilakan anak-anak kami datang ke depan.
Cirebon dulu. Siapa yang duluan? Firman Tuhan yang menjadi Amin. Berlutut. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Firman Tuhan, amanat peneguhan sidi bagi saudari Esther Karin Boru Sitorus. Dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Naftalia. Firman Tuhan, amanat peneguhan sidi bagi saudari Naftalia Fugi Boru Pardede. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Naik, berlutut, tegak. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Belakangnya Veronica.
Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudari Angel Gracia Boru Situmorang dari Injil Lukas 11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudari Veronica Rumondang Boru Situmorang. Dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, berlutut. Dialah yang menyertai engkau melawan yang jahat dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudari Teresia Yemima Lumongga Boru Situkir. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudari Maria Valencia Boru Tambunan. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Berlutut. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Marcella, ya Marcella. Tunggu, Jar. Belakangmu Evelyn Asnaria. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudari Marcella Pilia Aurora Boru Tambunan. Dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudari Evelyn Asnaria Boru Napitupulu. Dari surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum,
atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Rahasia Annabella di belakangmu. Di belakangmu tadi Raja Guguk. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudari Gracia Annabella Boru Hutasoit dari surat Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudari Gracia Valentina Armi Boru Raja Guguk. Dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Bangkit. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudari Presilia Renata Boru Siagian. Dari kitab Ayub pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudari Irawati Boru Sihaloho. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara Jeremy Malvin Lumban Tobing. Dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat 17.
dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara Martua Sonson Jeremy Samosir. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara Albardo Immanuel Simanjuntak. Injil Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara Theophilus Martuado Arilo Raja Guguk. Kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Di belakangmu tuh Panogia. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara Marcel Jogido Christopher Marbun. Kitab Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara Panogi Torang Lumban Raja. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Ya, bangkit. Ya, bangkit. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara George Daniel Habicaran, Manogari, Simbolon. Dari surat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara Michael Morgan Pardede. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Tegak. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Dan Nikolas. Tunggu. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara Dan Nikolas Tambun. Dari surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara Jubelino Rafli Franciscus Simatupang. Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Lutut tegak. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Mario Gregorius, ya. Amin. Tunggu. Ya, bangkit. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara Christian Samuel Siregar. Injil Lukas 21 ayat ke-19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara Mario Gregorius Hasonangan Siahaan. Surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 bagian A. Mendekatlah
kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Patrick Oscar. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara Patrick Oscar Wilson Simanjuntak. Injil Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan amanat peneguhan sidi bagi saudara John Peter Buatua Sirait. Surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Tegak. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Kami minta anak-anak kami untuk berdiri yang telah meneguh peneguhan sidi. Dengarkanlah nasihat bagi kamu sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah. Kini kamu sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan kepada iblis. Tuhan menyertai kamu melawan si jahat, asalkan engkau tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menuntun kamu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang dipersilahkan bagi kamu yang telah peneguhan sidi untuk mempersembahkan nyanyian kesaksian peneguhan imanmu.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah putra-putri jemaat-Mu yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Dipersilakan duduk. Kita dalam persiapan perjamuan kudus yang baris kedua putra bangkit dan bergeser ke belakang, dan orang tua dari anak-anak kami yang di baris pertama mengambil tempat duduk di belakang anak-anak kita pada baris yang kedua itu. Demikian juga untuk anak putri yang baris kedua bergeser ke belakang. Orang tua dari putri kita mengambil tempat di belakang putri kita. Supaya kita perjamuan kudus bersama dengan anak kita ke depan. Tolong dibantu dengan para sintua. Atau sebaiknya kalau terlalu padat dia bergeser saja yang lainnya. Tetap kita mengatur tempat duduk kita pada jarak yang ditentukan. Karena mungkin ada pelajar CD dari satu keluarga 2. Jangan terlalu padat kita. Tolong Amang, itu anak kita yang di sini sudah terlalu padat yang di depan, biar bergeser saja. Terlalu padat, saya kira yang tersebelah sini terlalu padat. Buat bentuk tempat duduk baru aja.
Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk liturgi atau tata ibadah perjamuan kudus. Kita bernyanyi. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, berilah kami damai. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berilah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu? Supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Tuhan Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan juga karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan pengampunan dosamu? Jika demikian, jawablah iya.
Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapus dosamu. Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa-dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berilah kepada kami Roh Kudus, Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami ini. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosa-dosamu dan yang merindukan akan pengasihan Allah, kiranya engkau menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Oh anak domba Allah yang mati disalibkan, hatimu tetap tabah di saat menderita. Kami berhutang nyawa, Kau yang menanggung dosa, kasihi kami Yesus. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku
yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti itu, menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan daku." Sekarang marilah, semua telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Sai palingas otoniku, sai tadikon marsatu, promahotu atorangan, asana potasonangan, ai tarata
Marilah kita bangkit, berdiri. Di poin ke-7, mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Yesus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Amen. Selamat hari Minggu Madihita Sudina Horas. Semua anak-anak kami yang telah peneguhan sidi, supaya tampil ke depan, kita atur barisan untuk foto bersama sebagai foto dokumentasi pelepasan sidi, peneguhan sidi tahun 2021. Silakan.